Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan pagi? Sudah, Bu. Kalau sudah sarapan pagi, tentunya anak-anak ibu semua semangat untuk belajar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, rapikan terlebih dahulu tempat duduk anak-anak ya, supaya pembelajaran kita lebih nyaman. Ibu akan mengambil daftar hadir hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Valenciana Utari. Hadir, Bu. Ratih Wismarni. Hadir, Bu. Nabila Sarah. Hadir, Bu. Sri Andika. Hadir, Bu. Nindi Elisa. Hadir, Bu. Marisa Aulia Novela. Marisa hadir, Bu. Algia Dianas. Tidak datang, Bu. Kemana Algia Dianas? Tidak ada kabar, Bu. Ini Algia sudah 3 kali tidak hadir. Kasih tahu temannya ya, jangan sampai lewat dari 3 kali. Kalau sudah 3 kali, nanti tidak bakal bisa ikut ujian. Mela Kristiani. Hadir, Bu Mela. Indriani. Hadir, Bu. Viola Febrianti. Hadir, Bu. Yera Guspita. Hadir, Bu. Mita Sofia. Tidak datang, Bu. Kemana dia? Kenapa Sakit, tidak Bu. hadir? Fitri Handayani. Fitri hadir, Bu. Jadi ada 2 orang murid ibu yang tidak hadir ya hari ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari konsep dari Mahendi. Nah, di sini anak-anak ibu siapa yang tahu pengertian, sejarah, dan fungsi dari Mahendi? Tunjuk tangan. Ilma, Bu. Ya, silakan Ilma. Mahendi adalah suatu teknik untuk menggambar di tubuh atau tato yang merupakan seni tubuh kuno. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Ilma. Siapa lagi yang bisa? Sarah, Bu. Ya, silakan Sarah. Fungsi henna adalah memperindah pergelangan tangan dan kaki dengan adanya lukisan henna di tangan dan kaki. Yang kedua, kondisioner rambut. Sejak zaman dahulu, henna dipakai untuk menyehatkan rambut agar makin mengkilap. Bagus sekali Sarah, tepuk tangan buat Sarah. Siapa lagi yang bisa? Ayo, akan ibu tambahkan nilai plus. Ratih, Bu. Ya, silakan Rati. Mahendi atau yang sering disebut kata henna berasal dari bahasa Latin untuk tanaman Lawsonia inermis yang diucapkan oleh orang Arab sebagai henna. Asal tetap dari Mahendi sulit dikatakan karena seni ini telah berusia hampir 5.000 tahun. Bagus sekali Rati, tepuk tangan buat Rati. Tepuk tangan buat teman-temannya, buat kita semua. Jadi kita harus mempelajari kembali apa saja materi minggu lalu yang telah kita bahas. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu melakukan praktik Mahendi dengan tepat dan benar setelah guru memberikan demonstrasi. Ibu sudah memberikan hangout kepada ketua kelas ya. Valen ketua kelasnya ya kan. Ibu sudah men-share ke WA-nya dan ibu telah memberitahu kepada Valen supaya di-share ke teman-temannya.
Di handout sudah Ibu bahas ya, itu meliputi alat, bahan, kosmetika, langkah kerja. Ibu juga sudah menyuruh anak-anak untuk mencari motif henna yang simple. Apakah sudah dicari? Bagus sekali. Baik, Ibu akan mendemonstrasikan Mahendi sesuai langkah-langkah job sheet yang telah Ibu share. Sebelum demonstrasi ini Ibu mulai, Ibu ingin kalian bertanya apabila ada yang tidak dimengerti saat Ibu demonstrasikan ya, supaya kalian itu mantap nanti meniru Ibu bagaimana cara pengaplikasian Mahendi. Ibu ingin anak-anak Ibu memperhatikan Ibu, jangan sampai ada yang main handphone, oke? Perhatikan Ibu step by stepnya supaya tidak ada yang ketinggalan, supaya dimengerti. Nah, untuk anak-anak Ibu yang tidak mengerti saat Ibu pengaplikasian atau pendemoan Mahendinya, silakan langsung bertanya. Persiapan alat, bahan, dan kosmetikanya itu seperti tisu, handuk, wastafel, dan ada ketempat, lalu henna. Membersihkan tangan klien dengan wastafel hangat agar klien merasa rileks sebelum melakukan lukis henna di atas tangan klien. Keringkan tangan klien sebelum melukis sesuai desain henna di punggung tangan klien. Jangan lupa diagnosa kulit tangan klien ya. Mulai membentuk berbagai motif pola desain henna di tangan dengan pensil alis untuk memudahkan saat pengaplikasian kosmetik henna. Tentukan titik tengahnya ya, supaya desain henna kita seimbang. Lalu, buatlah kelopak bunga kecil-kecil di daerah lingkaran. Selesai. Nah, selanjutnya itu kita memberi tanda untuk membuat kelopak bunga besar berupa garis, bagian atas, bagian bawah, dan bagian sampingnya ya. Kaitkan tiap garis menjadi sebuah kelopak bunga yang cantik. Hapus bagian ujung kelopak bunga. Kita di sini akan membuat kelopak bunga yang runcing di ujungnya. Jadi kalau kita sudah membuat kelopak bunga bulat seperti ini, untuk membuat kelopak bunga runcing itu lebih mudah. Tinggal kaitkan saja nanti diberi runcing di ujungnya seperti ini. Lalu diberi aksen garis-garis halus untuk mempercantik kelopak bunganya. Selanjutnya kita akan pengaplikasian henna. Kita akan menimpa henna ini di atas desain yang telah kita buat. Saat pengaplikasian henna, hati-hati ya, jangan sampai berlepotan.
Timpa kelopak bunga yang telah kita buat tadi menggunakan henna. Selanjutnya kita akan menimpa henna ke desain kelopak bunga yang besar. Selanjutnya, perjelaslah garis-garis halus untuk mempercantik kelopak bunganya. Selesai. Nah, henna ini ditunggu kering ya, lalu dibilas menggunakan air bersih. Baiklah, anak-anak ibu silakan lakukan praktik mahindinya sesuai yang telah ibu demokan tadi. Ibu, Valen mau bertanya. Ya, Valen silakan. Mau bertanya apa? Nah, apakah pembersihan henna menggunakan sabun? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Valen? Apakah setelah pengaplikasian Mahendi, setelah kita keringkan, harus dicuci menggunakan sabun atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Tidak, Bu. Apakah betul kata Rika? Betul, Bu. Ya, bagus sekali Rika. Tepuk tangan untuk Rika. Untuk pembersihan henna, pada akhir tidak menggunakan sabun cuci tangan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Sri Andika. Ibu Ika mau bertanya, kenapa sebelum pengaplikasian henna harus mendesain dahulu menggunakan pensil alis? Nah, Sri Andika bertanya, kenapa sebelum pengaplikasian henna kita menggunakan atau mendesain terlebih dahulu menggunakan pensil alis? Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan Mela. Supaya bisa dihapus Ibu kalau salah. Bagus sekali. Ada alasan yang lain? Silakan meminimalisir kesalahan, Bu. Bagus sekali, tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, jadi sesuai kata teman yang tadi Ibu simpulkan, kenapa kita mendesain terlebih dahulu menggunakan pensil alis? Agar bila ada kesalahan bisa langsung dihapus, lalu baru ditimpa dengan Mahendi. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, sebelum melakukan praktik Mahendi, Ibu ingin anak-anak Ibu mendata kliennya terlebih dahulu sesuai format yang telah Ibu berikan, lalu memfotokan before sebelum melakukan Mahendi. Nah, jangan lupa di bawahnya tulis tanda tangan operator dan tanda tangan Ibu, oke? Valenciana Utari, apakah lengkap persiapannya? Bagus. Rati Wismarni, apakah lengkap persiapannya? Bagus. Nabila Sarah, apakah siap perlengkapannya? Sri Andika, apakah siap perlengkapannya? Nindi Elisa, apakah siap perlengkapannya? Marisa Aulia Novela, apakah siap perlengkapannya? Algia Dianas, oh iya ya, tidak hadir. Mela Kristiani, apakah siap perlengkapannya?
Indriani, apakah siap perlengkapannya? Viola Febianti, apakah siap perlengkapannya? Ira Guspita, apakah siap perlengkapannya? Resa Dwi Wahyuni, apakah siap perlengkapannya? Mita Sofia, oh ya, tidak hadir ya. Fitri Handayani, apakah siap perlengkapannya? Baik, anak-anak ibu, silakan lakukan praktiknya. Dan sebelum itu, silakan kumpulkan job sheet-nya. Apakah sudah semua ini job sheet-nya dikumpulkan? Silakan lanjutkan pekerjaannya. Anak-anak ibu yang selesai mengerjakan Mahendi, silakan ke depan. Kita koreksi bersama-sama ya. Mungkin motifnya terlalu kecil-kecil ya, jadi belum terbiasa. Nah, nggak apa-apa. Silakan perlancar lagi mendesain Mahendinya di rumah. Bisa menggunakan tangan adiknya, tangan mamanya ya. Perlancar lagi supaya mendesain Mahendinya lebih mantap. Baik? Oke? Silakan difoto dulu afternya, nanti tempelkan di buku perencanaannya ya. Nanti pada akhir semester, ibu akan meminta jilitan semua hasil praktek kalian. Nah, sekian hasil praktek kita hari ini mengenai Mahendi, yaitu seni melukis di tangan. Nah, di sini anak-anak ibu siapa yang ingin menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Indi. Kosmetiknya ada bahan dan lainannya, itu ada handuk, tisu, ketempat, dan baju kerja. Bagus sekali. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan Fitri. Ibu, Fitri akan menjabarkan langkah-langkahnya sesuai yang telah Fitri lakukan tadi. Pertama, bersihkan tangan klien. Yang kedua, itu mendesain menggunakan pensil alis. Yang ketiga, itu pengaplikasian henna sesuai desain. Yang keempat, tunggu hennanya kering. Lalu yang kelima, cuci henna menggunakan air biasa tanpa menggunakan sabun dan keringkan. Bagus sekali. Tepuk tangan buat teman-temannya. Minggu depan kita akan masuk materi baru mengenai pedikur dan medikur. Tolong dipelajari dulu di rumah materi pedikur medikur. Apabila ada yang tidak mengerti, tolong ditanya. Sekian
pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.